Bagi pasangan Bapak Rufedi dan Ibu Ois, mungkin keduanya tak pernah terpikir jika mereka bakal merasakan kehilangan salah satu anak mereka dengan cara yang sangat menyakitkan. Putri cantik mereka yang bernama Siti sebelumnya hilang 2 minggu. Bontot dari 3 bersaudara itu terakhir kalinya pergi sendirian dari rumah menaiki motor metik. Saat itu, Siti pergi mengantarkan pesanan cireng langganan ibunya. Saat pergi, Siti terlihat sehat dan tampak baik-baik saja. Semuanya masih seperti hari-hari biasanya. Namun menjelang maghrib, Siti belum pulang. Barulah sekitar jam 7 malam Ibu Ois menerima pesan WA dari Siti. Setelah itu hingga malam larut, Siti masih juga belum pulang. Bapak Rufedi lantas berulang kali menghubungi handphone milik Siti. Namun bukan hanya tak diangkat, tapi juga sudah tak aktif. Lantaran gelisah, Bapak Rufedi pun lantas pergi keluar berkeliling Serang mencari Siti. Hingga dini hari, Siti tak juga ditemukan. Pencarian pun dilanjutkan esok harinya. Keesokan harinya, keluarga pun memasangkan foto Siti di medsos dengan tulisan orang hilang. Keluarga berharap ada masyarakat sekitar yang tahu keberadaan Siti. Lantas setelah 2 kali 24 jam, keluarga akhirnya berangkat ke Polsek Cikesal guna melaporkan telah kehilangan Siti. Barulah 2 minggu setelahnya, Bapak Rufedi menerima telepon dari pihak kepolisian. Saat itu, beliau dan keluarga diperintahkan untuk mendatangi Rumah Sakit Dr. Derajat Prawira Negara. Setibanya di sana, beliau dan keluarga diantar ke kamar jenazah. Di sanalah pasangan suami istri ini harus menerima kenyataan yang menyakitkan perihal kabar sang anak bungsu. Di sana, mereka melihat anak mereka sudah terbujur kaku. Keduanya mengenali jasad Siti setelah baju dan perhiasan yang dipakai memang benar milik putri mereka. Dari pihak kepolisian, keluarga diberitahu jika Siti meninggal dibunuh. Hal itu didasarkan dari pemeriksaan forensik di mana tengkorak kepala dan wajah Siti retak. Dan sehari setelah penemuan jasad Siti, pelaku pun ditangkap. Seorang pemuda yang masih duduk di bangku sekolah. Pemuda itu bernama Erik, teman satu sekolah Siti. Lantas, apa alasan Erik sampai tega membunuh Siti? Gadis cantik ini bernama Siti. Ia masih duduk di bangku sekolah. Siti sekolah di SMA Negeri 1 Cikesal. Gadis berperawakan cantik ini bercita-cita setelah sekolah melanjutkan pendidikannya di Universitas Seni Teater dan Budaya. Bagi teman-temannya, Siti dikenal pribadi yang biasa saja. Tidak ada yang mencolok dari tingkah lakunya selama bergaul. Dengan perawakannya yang cantik, tentulah Siti gampang disukai lawan jenisnya. Bahkan pernah ada adik kelasnya datang menyatakan perasaannya pada Siti. Namun Siti menolaknya. Adik kelasnya itu bernama Erik. Erik juga merupakan warga Serang. Erik memang terpesona dengan kecantikan Siti. Pemuda yang dahulunya pernah mengenyam pendidikan pesantren ini bahkan sampai 2 kali menyatakan perasaan sukanya pada Siti. Namun Siti tetap saja menolak perasaan Erik. Tidak begitu jelas alasan Siti menolak Erik. Bisa saja lantaran Siti ingin fokus dengan pendidikannya. Namun rupanya penolakan Siti pada Erik membuat Erik sakit hati. Pemuda itu ternyata malah terobsesi untuk bisa memiliki Siti. Hingga datanglah hari buruk bagi Siti, di mana setelah hari itu Siti pulang ke rumah orang tuanya sudah tak bernyawa. Di tanggal 30 November 2017, Ibu Ois meminta tolong pada putri cantiknya Siti untuk mengantarkan pesanan cireng langganannya. Jadi, Ibu Ois di rumah membuka usaha cireng. Siti sendiri juga sudah terbiasa membantu berjualan cireng milik ibunya. Dan memang sudah biasa juga bagi Siti mengantarkan dagangan pesanan jualan ibunya. Sore itu sekitar pukul 5 sore, Siti pergi dengan menaiki motor metik. Siti mengenakan kaos putih. Setelah selesai mengantar cireng ibunya, Siti pun langsung berniat pulang ke rumah. Saat itu memang sudah hampir maghrib.
Setibanya di daerah perbatasan bukit antara dua desa Cilaya dan Sukamaju, tepatnya di area pesawahan, Siti bertemu dengan Erik. Saat itu Erik menghadang Siti. Di sana Erik tidak sendiri. Erik bersama dua orang temannya, yaitu Dodi dan Rahmat. Lantas Erik menanyakan kepada Siti tentang perasaannya yang sebelumnya sudah ia sampaikan pada Siti. Saat itu Siti masih memberikan jawaban yang sama. Erik lantas menyatakan kembali perasaannya pada Siti. Saat itu Siti pun masih dengan jawaban yang sama. Namun sore itu Erik memaksa Siti agar mau menerima perasaannya. Tapi Siti masih tetap juga tak mau menerima perasaan Erik. Lantaran ditolak di hadapan dua temannya, Erik merasa malu. Erik kemudian bersikap kasar. Kejadian itu juga dilihat dua teman Erik yang ada di sana. Ketika itu, Siti sadar jika ia sudah dalam bahaya. Sayangnya saat itu, Siti sedang berada di kawasan persawahan desa yang luas dan juga sudah mau maghrib. Ditambah lagi, suasana di sana juga dalam kondisi sepi. Gadis malang itu sempat ingin kabur, namun Erik dan teman-temannya menyeret Siti ke arah sungai Cibongor. Siti sempat berteriak minta tolong. Sayangnya, tak ada satupun warga yang ada di sana. Setibanya di pinggir sungai, Siti pun dianiaya. Lantas Erik menodai Siti di hadapan dua temannya. Siti saat itu masih melawan. Dia pun berteriak-teriak minta tolong. Lantaran takut terdengar warga, Erik kembali menganiaya Siti, hingga Siti pun terdiam. Melihat Siti dalam kondisi begitu, dengan sanggupnya mereka bergantian menodai Siti. Bahkan mereka pun sadar saat itu Siti sudah tak ada. Setelahnya, ketiga manusia jahat itu menyeret tubuh Siti dan kemudian menyembunyikannya di semak-semak sungai. Saat itu sekitaran pukul 7 malam, Erik sempat mengambil handphone Siti dan mengetik pesan yang dikirim ke Ibu Uis. Pesan itu berisikan izin pamit jika Siti pergi main ke Serang. Lantas ketiganya pun pergi dari sana. Di malam harinya, ketiga pemuda jahat itu kembali. Saat di jalan, mereka bertemu dengan Rizky. Kepada Rizky, Erik bercerita tentang apa yang tadi maghrib mereka perbuat. Lantas, keempatnya pergi turun ke sungai mencari jasad Siti. Setelah beberapa saat di sana, entah siapa yang punya ide terlebih dahulu. Keempatnya sepakat untuk menenggelamkan jasad Siti dengan batu dan ditahan dengan bambu agar jasad tidak naik ke permukaan. Setelahnya, selepas merasa yakin jika perbuatan mereka sudah sempurna, keempatnya pun pergi. Erik pergi membawa motor Siti dan handphonenya. Di rumah, keluarga sudah ketakutan lantaran Siti tak juga pulang. Handphone Siti juga tak bisa lagi dihubungi. Malam itu juga ayah Siti pergi keliling Serang mencari Siti. Namun hingga dini hari Siti tak juga ada kabar. Esok paginya foto Siti pun dipajang di sosial media. Harapannya ada yang tahu kemana Siti saat itu. Esok harinya, Ibunda Siti baru teringat dengan pesan terakhir putrinya. Ibu Uis merasa ada yang janggal dengan isi pesan anak bungsunya itu, di mana di dalam pesan Siti menuliskan kata aku untuk panggilan dirinya. Itu tak biasa dilakukan Siti. Siti biasanya memanggil dirinya dengan kata Dede. Setelah 2 kali 24 jam, ayah Siti pun melaporkan kehilangan Siti ke Polsek Cikesal. Di minggu kedua bulan Desember 2017, hujan deras turun di kawasan Serang. Saat itu air sungai Cibongor ikut meluap. Hal inilah yang menjadi sebab jasad Siti pun muncul ke permukaan sungai. Naiknya jasad Siti ke atas permukaan akhirnya dilihat satu orang warga. Jasad itu saat itu berada di bawah tumpukan sampah yang ada di sungai. Lantas warga tersebut kemudian memanggil warga lainnya dan setelahnya melaporkan penemuan jasad Siti ke polisi setempat. Di tanggal 13 Desember 2017, ayah Siti ditipu polisi dan diperintahkan datang ke rumah sakit Dr. Derajat Prawira Negara. Saat itulah keluarga pun harus menerima takdir buruk yang tentunya bakal berbekas hingga kapanpun untuk keluarga mereka.
Sementara itu, pihak kepolisian setelah memastikan jika jasad itu benar milik Siti, lantas melakukan pemeriksaan ke sekolah Siti. Di sana, Erik yang mendengar itu lantas kabur. Sementara itu, dari keterangan saksi-saksi yang sudah ditanyai, ada keterangan yang mengerucut ke arah Siti, di mana ada saksi yang menyatakan Erik pernah terlihat menaiki motor metik milik Siti. Erik pun dicari polisi, namun saat itu Erik malah sulit untuk ditemuin. Hingga dengan pengalaman polisi, Erik pun berhasil ditangkap di salah satu terminal di Serang. Saat itu Erik hendak kabur ke Jakarta. Dalam proses pemeriksaan, tersebutlah nama pelaku lainnya, antara lain Dodi, Rahmat, dan Rizky. Keempatnya pun disidang di Pengadilan Negeri Serang. Barulah di bulan Januari 2018, vonis pun dibacakan. Rizky yang hanya ikut saat membantu menenggelamkan korban divonis 4 tahun penjara. Lantas Rahmat dan Dodi divonis 12 tahun penjara. Sedangkan Erik, si otak kejahatan, dengan alasan usianya, Erik dihukum 10 tahun penjara dan mendapatkan hukuman tambahan kerja sosial di panti sosial selama 6 bulan. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.